balik jadi satu lagi. Jadi satu lagi. Iya, tapi posisi nggak ngerapet, lebar. Oh, misah deh ya. Bisa, kalau budut ya agak rapet lah. Oke. Nah disitulah kita mulai. Coklat. Sweet lah, sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama kami Kapal Story. Ya kan. Nah, suatu wadah yang menceritakan tentang kenakalan pada saat zaman masih muda, masih orang remaja, masih anak usia-usia yang mencari jati diri. Kehidupan seperti apa sih seharusnya menjalani hidup ini kan. Pada akhirnya yang menjadi suatu keseruan, menjadi suatu pengalaman buat menjalani hidup agar lebih dewasa. Ya Bang Cang ya. Terdengar kabar berita terakhir jumlah korban tawuran di Jakarta khususnya di atas 100 orang. Tuh Bang Cang, jumlahnya sekitar 100 orang ke atas. Belum yang luka-luka. Belum yang cacat. Ini hanya yang meninggal aja dari tahun 90-an sampai tahun 2000 berapa lah. Oh gitu. Sekitar 100 orang. Belum yang kerugian materi, masalah umum, fasilitas umum. Luar biasa. Makanya dijadikan sebagai pembelajaran ya Bang Cang ya. Iya iya. Iya. Jangan diikutin. Jangan diikutin Bang Cang. Cukup yang dulu aja deh. Iya, soalnya kalau dulu itu ributnya alami Bang Cang ya. Natural dia. Natural ya. Nggak dibuat-buat. Nggak dibuat-buat Bang Cang ya. Iya. Bang Cang, kita kembali lagi ke topik. Topik pembahasan. Untuk 806, ini abang sampai bisa nahan 8 orang itu pernah ada alat bantu nggak buat keberanian? Iya kan? Tahun-tahun segitu kan yang namanya 3 dimensi. Iya, 3 dimensi ini kan ada. Iya. Minum kan, yang natural semacam kayak karena bisa tipa. Iya, karena bisa tipa. Iya kan, Ica? Yang kimianya, yang alaminya, seperti gelera kayak gitu kan, Lexotan, Nipam, obat-obat yang biasa harusnya buat penenang orang gila, ini kan nah itu kan bisa biar ketapa sehat. Ya. Nah ini untuk abang sampai 8 orang ini ada nggak alat kesitunya? Jujur ya kita sendiri nggak pernah gitu. Nggak pernah tuh. Nggak pernah. Normal aja, biasa aja. Biasa aja. Ketika kita ngadepin itu juga emang sadar. Emang sadar ya? Sadar. Beda dengan lawan-lawan kan dia udah setengah sadar. Biasanya ya? Biasanya. Tapi kalau kita normal sadar, makanya ya kita bisa lewatin lah masalah-masalah yang sekiranya ketika ada bentrok-bentrokan gitu kita normal tuh. Sadar kita sadar ya, gitu. Iya, jadi keadaan bagaimana situasi ini kita ya, tahu ya. Tahu semua. Ketika lawan udah agak panik mukanya kita tahu juga. Iya. Gitu. Iya, jadi kalau udah panik sedikit kelihatan kok ketika lagi itu kelihatan banget udah. Kelihatan. Jadi itu emang bener ya kalau anak-anak kapal itu pada saat tahun-tahun segitu tuh nggak ada ya, hampir nggak ada ya. Paling berapa orang kayak gitu aja. Paling berapa orang ya. Iya. Pada umumnya sih enggak ya, yang abang kenal ya. Iya, tapi lawan taunya kita pakai isian luar dalam katanya. Udah tawain aja lah. Kayak mana tuh Bang? Yang isian luar dalamnya berita dari mana tuh Bang? Ya dibilang tekbal lah macam-macam lah. Saya ketawain aja. Ternyata Bang sendiri ya buktinya kalau ditusuk bocor. Nah, pala udah gak kehitung kan. Tangan semua. Abang sendiri enggak ya? Enggak, normal biasa. Normal biasa ya. Luar biasa. Tapi lawan taunya pakai. Oh, lawan taunya apa pakai? Ada kejadian di mana tuh Bang? Kejadian-kejadian ya kita kan dulu yang paling sering banget ya 3 sekolah nih. Yang presentasi paling banyak Kusguru, KGR. Yang kedua Budi Utomo. Budi Utomo kita ketemu sering di Pancoran tuh, karena kita balik naik 1545. Ya selebihnya paling untung-untungan kampung Jawa di CSW, di Blok M. Jarang-jarang gitu ya. Jarang-jarang. Berarti abang juga ada saksi juga ya pada saat kampung Jawa itu ya. Jadi kampung Jawa abang juga saksi ya. Di sekolahan dan di jalanan.
hujan di jalan. Ya, tapi yang pagi-pagi enggak, yang pagi-pagi. Itu next session itu ada. Ya, next session ya. Lain orangnya lain lagi ya. Beda lagi orangnya itu. Tapi kondisi aman Bang Icang ya? Aman, alhamdulillah. Aman. Bang Icang masih di kelas 1? Masih. Ada cerita apa lagi Bang Icang? Terus guru udah, Budut udah, Kampung Jawa. Nah, Kampung Jawa. Boleh. Masih kelas 1 ya? Masih. Masih. Apa Bang Icang? Pulang sekolah kita maghrib biasalah. Kalau maghrib kalau berangkat sekolah turun di Mabak lapangan sepak bola. Oh iya. Ada yang langsung ke jalur. Mayoritas kalau ke jalur semua. Iya. Ini kita inisiatif Ordul dan teman-teman nih berapa orang? Dul, Ceswi, ayo. Berapa orang Bang Icang? Berapa orang ya? 7 orang, 8 orang lah. Iya, emang gue denger ini ya. Kayak kelas 3-nya, kelas 2-nya pada jalan lurus, palatehan. Ini Bang Icang ini belok. Iya, tahu-tahunya kabar aja dapat. Iya. Bang Icang katanya mau aku lah, ya udah kan gitu ya. Iya. Nah, apa sih yang terjadi Bang Icang sebenarnya pada saat itu? Itu kita lagi jalan aja, nyebrang CSW, nyebrang CSW. Kita lihat dari arah Ratu tuh, Al Azhar ya, apa namanya? Al Azhar. Dari arah Senayan. Ya, dari arah Senayan. Anak sekolahan penuh tuh, satu jalan. Kita nggak pakai tanya-tanya lagi, langsung di Uber itu. Dari jauh, langsung angkat bayar semua. Oh, mereka angkat barang? Langsung, bisa kehitung tuh barang semua. Udah jangan di Uber, biarin, udah tenang. Anak-anak begini semua. Kan barang-barangnya anak panjang juga. Iya. Lebar, udah jarak deket, baru gantian. Berarti dari jauh dia udah ngegas dulu? Udah, anak-anak di van, tanah biarin aja. Jangan nyamperin. Kan bisa ketakar tuh bayar-bayarnya semua. Ah, kelihatan deh. Kelihatan. Begitu udah deket baru tuh, langsung sabet, balik badan jatuh satu orang tuh. Satu orang tuh? Satu orang jatuh, tapi anak-anak tinggal, ngejar yang depan lagi. Nanti bebas. Yang ini bebas, tapi udah dapet juga? Udah dapet. Perempuannya ada ketangkep. Orang ceweknya tangkap? Perempuannya. Oh, cewek. Sampai dikejar sampai ke arah Ratu tuh air mancur. Kan jauh juga Bang Icang? Lumayan, kalau ngejar gitu-gitu nggak berasa. Kalau dikejar nggak berasa. Dikejar nggak berasa? Kalau ngejar nggak berasa, kalau dikejar kayak tadi di awal. Dari CSW sampai ke Bundaran Ratu. Bundaran, ketemu polisi suruh bubar. Nah udah balik. Balik nih. Kan di situ suruh bubar abang nih, udah tahan polisi, ya. Polisi. Kan di situ emang pos nih kan. Iya, terus. Nah, udah balik. Nah perempuannya udah urusan anak perempuan dah tuh. Nanti gelitik-gelitikin lah. Berarti perempuannya dibawa ke jalur juga. Anak perempuan dah tuh. Dibawa ke jalur. Oh. Tapi udah yang olahannya tuh. Ya nggak masuk hitungan dah anak masuk. Iya. Iya. Abang nggak ini juga nggak ada tertarik sama perempuan nggak? Sian ya? Perempuan. Oke, lanjut kalau gitu Bang Icang. Bawanya Bang Icang ini luar biasa. emang kelas 3-nya pada saat itu ya cuma duduk aja. Nah, abang aja udah terus yang tulisin deh. Emang dididik kayak gitu. Iya. Sampai itu karena didikan itu sampai berkesan dalam hati itu gimana? Rasanya seperti apa sih? Iya kan kita kan ya pertama jet lag juga lah. Ya dikira gitu masuk sekolah itu biasa aja, kalau tawaran biasa. Ternyata ketika masuk sekolah itu ada pengelolaan lagi, ospek di dalam sekolah. Betul. Ya, ketika selesai dari sekolah ternyata di luar ada lagi kegiatan. Macam-macam lah gitu. Oh gitu, ternyata kondisinya kayak gini. Sampai biasanya kita pulang sekolah kan siang udah di rumah. Iya. Siang udah di rumah ya. Ini pulang sekolah 6:30 baru keluar. Iya. Keluar juga nggak boleh langsung pulang kan? Nggak boleh. Harus jalur dulu. Jalur dulu wajib. Wajib. Lagi kelas 1. Ini masih Bang Owe ini ya. Masih Bang Owe. Masih Bang Owe. Bang Owe. Bang Owe ya masih. Bang Singo semua. Sini. Bang Ital. Wati ya. 99 juga kan ya. Abangnya empoknya bolot. Empoknya bolot ya. Oke, mantap. Nih Bang, ini kan udah berapa kali kejadian nih, ya? Itu ada tindak lanjutnya nggak? Apa sepertinya
yang di mom ini seperti apa sampai yang masuk datang ke rumah atau gimana gitu, gimana? Jadi kalau untuk tindak lanjutnya itu nggak ada. Kita alhamdulillah bersih. Iya. Tapi kebanyakan di tengah jalan terus. Tengah jalan terus. Kenanya. Waktu itu bukan 1 PP ya, Kamra. Oh, Kamra. Pertama kita di Sajam. Kemang. Kan kos guru di situ tuh. Ya anak-anak naik 77. Iya. Sajam. Nah di situ. 77 ini Bangka Blok M. Bangka Blok M, tapi yang naik 75. Oh, yang naik 75. Ya, dari Kober itu. Iya. Ya kan Pejaten kan naik 77 arahnya ke dalam. Oh iya betul. Kita naik situ. Dalam dia ya. Dalam Sajam di Al-Barka itu ketemu ada. Al-Barka. Ya, kos guru juga. Habis lah. Nah, udah habis gitu ternyata di belakang ini biasa polisi. Ngikut. Yaudah, kata anak santai. Ya kan? Santai-santainya kalau malam bisa santai. Tapi kalau posisi kan masih bawa barang kan gitu. Nah, dari situ kita ke arah Kemang tuh. Yang putaran kayak gini nih. Nah, di situ pecah tuh. Ada yang arah ke McD, ada yang arah ke kanan. Ternyata yang jalur kita masukin ke kanan itu dikejar terus. Jalur buntu. Pas banget dikejar. Kejar terus masuk. Ternyata udah nggak ada jalan. Kita berusaha masuk ke rumah orang, ternyata kantin catering. Nah ketika masuk kantin catering itu ada yang ngiris-ngiris bawang apa. Saya bilang, Bu, Pak, saya bantuin Pak. Saya lagi dikejar polisi Pak, saya belakang nyaru aja di sini Pak. Ayo udah, agak ngiris nih. Iya ngiris. Nggak lama datang tuh intel masuk, lihat anak sekolah nggak lihat Pak. Nggak lama dideketin ya, aneh dideketin. Wah, kamu anak sekolah nih, dibawa. Bawa ke depan tuh, bawa depan yang pemilik catering. Ternyata anak-anak udah banyak ditangkepin. Kita mau udah pede-pede aja ya. Banyak juga ya kata. Ternyata yang ngumpet-ngumpet habis sama polisi. Habis. Kalau aneh kan nggak ngumpet. Pasrah aja ya. Iya. Nggak diapa-apain. Dibawa ke Polsek Mampang. Oh iya. Masuk Mampang dikawal. Hari Rabu tuh persis. Hari Rabu. Ternyata dijemput tuh sama Pak Poleng. Jam 10. Pak Poleng ini Pak Amiran ya? Pak Amiran. Respect kita sama dia tuh. Semoga Pak Poleng itu bisa sehat terus. Amin. Masih ada kan Pak Poleng ya? Masih ada. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga sukses juga Pak. Panjang umur deh. Banyak perhatian ke anak-anak. Kalau ada apa-apa beliau tuh. Berarti udah dapet cubitan mesranya ya? Tapi orang asik. Iya. Baik tapi ya begitu. Kalau yang nggak tahu karakternya angker. Oke, kalau gitu nanti kembali lagi sama Auto Story. Ya. Nah, salam satu darah. Salam satu darah. Semoga semuanya sehat dan sukses. Amin. Ikan, ini apa kan udah sampai ke Kemang, Kemang. Nah, Kemang. Yang satunya sampai di Polsek mana? Polsek Mampang. Polsek Warung Jati. Seminggu 2 kali. Setiap hari Rabu nih ya? Rabu. Nah, terus apa Bang yang terjadi pada saat yang keduanya ini? Katanya Bang pengen nginep. Nah, yang pertama di Mampang hari Rabu, kita pulang untuk itu hari. Nah, itu hari. Itu hari malam lah jam 10. Jam 10-an aman. Itu juga bikin surat pernyataan. Ya, barang bukti kita yang ada walaupun disuruh ngaku. Ya, tetap dipres juga. Kita ngaku aman. Nah, di Minggu berikutnya hari Rabu. Kita ikut ke Pomat, kakak kelas lah, Bang Wowoy. Kita ikutin aja kita ya. Ikutin aja udah, kalau kakak kelas ikutin mau kemana ikutin aja udah. Senioritas tetap berjalan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih pada kumpul alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, waktu itu kita naik mobil 616 ya, aman tuh mau daerah Pomat.
Kita naik, ternyata di belakang udah ada yang ngikutin lah. Ikutin polisi dulu Kamra, kalau sekarang Satpol PP ya. Iya betul. Pas di sebelum Karya Teladan tuh, SMS Karya Teladan tuh. Nah, Bang Oi turun tuh, tahu mau di drop, lepas dia. Lepas. Itu satu mobil tuh kena tuh udah. Iya, ada berapa orang tuh? Udah. Gelar di kolong-kolong bangku aja udah. Tapi padahal udah satu mobil tapi di masukin kolong ya? Iya, kolong. Nah, ditahan juga. Resiko itu 3 bulan. Iya benar. Pada saat itu 3 bulan. 3 bulan. Kalau sekarang nggak tahu deh. Ya, turun semua, Kamra masuk ke mobil, turun dari mobil 1 karung penuh. Wah, itu kan kalau dihitung satu-satu. Iya betul, satu ya. Iya. Setelah diturunin semua, ya suruh buka baju. Buka baju semua. Celana buka? Celana di polsek ini baru dibuka. Tinggal celana. Mereka di polsek tinggal kancut aja udah. Celana dalam aja ya. Piling nih Rabu kemarin polsek. Jangan-jangan nih bawa polsek Mampang lagi nih. Deg-degan juga kan? Iya. Minggu kemarin kena, sekarang kena. Hari Rabu juga lagi. Boleh dikatakan anak-anak bilang Rabu sial loh. Rabu sial. Nah, naik mobil tuh Metro Mini, pada telanjang badan semua. Udah. Ternyata pas di Basmar belok kiri. Ternyata kan Warung Jati. Kalau Basmar belok kanan, Polsek Mampang. Dia lagi. Masih absen. Masih absen. Ya, Mampang udah sekitar 28 orang itu. Nah, ada siapa aja tuh Bang dalam? Abang kelas, Bang Alap, Bang Moa. Banyak lah, 28 anak. Bang Moa, Bang Alap. Oke, lanjut. Kalau turun semua, jalan jongkok sampai sel. Iya, masukin ke sel juga tuh ya? Sel, sampai depan sel, gebrak-gebrak anak-anak, teriak-teriak, apa bro? Yang di dalam malah nyangar. Iya, kesel ya? Kesel, anak-anak malah ngotot lagi. Ya ntar masuk. Ya. Malah ditungguin ya? Tungguin sama anak-anak, ternyata anak-anak gak dimasukin. Tapi pakai celana kancut aja, karena gak muat. 28 anak di dalam udah ada. Ternyata di dalam ada anak-anak STM juga. Oh, ada juga dalam? Ya, kasus pemukulan TNI. Oh iya. Iya. Awalnya anak-anak agak ini, lama-lama temen juga walaupun di dalam, anak-anak di luar. Ketika malam-malam kan dibawain makanan, nasi sama orang tua anak. Kita ya? Iya. Jadi kita kompak, jangan ngasih tahu orang tua. Oh, semuanya nggak ngasih tahu ya? Akhirnya tetap aja putus, lama-lama dari 28 tinggal berapa orang tuh dijemput. Sampai Muhammad Ali juga jemput sama Muhammad Ali, mana Muhammad Ali? Wah. Marinir. Ya, nah, yang bagian nginep ya udah tinggal berapa orang itu nginep. Intinya dapat informasi, pulang, yang penting ada barang bukti. Iya, yang penting emang barang bukti nggak ada ya. Iya, sama yang di dalam juga kita akrab, lama-lama nih nasi nih makan. Akrab. Awal-awal kita gertak aja udah. Gas dulu deh. Sisa berapa orang itu Pak? Sekitar 7-8 orang lah. Nah, terus kalau begitu yang lain dijemput apa enggak, bagaimana? Siapa lagi yang datang itu? Karena orang tua nyariin, kita nggak ada informasi ke rumah. Otomatis. Yang lain diinformasiin ke rumah, orang tuanya datang. Kalau aneh enggak, ternyata kakak inisiatif nanya nih, yang banyak anak apa, yang bocil 12, nanya ada di Polsek Warung Jati. Akhirnya dia jemput juga sama orang tua. Mama, dia dicariin ada di sini. Gitu. Nggak lama, Pak Amiran nih, Pak Poleng datang. Lagi. Ini anak bapak, iya udah 2 kali Pak. Kemarin baru ketangkep aja. Ketahuan. Udah diem jadi ketahuan aja. Ada akhirnya. Nggak bisa ditutup-tutupin itu. Seminggu 2 kali. Apa pendapat dari orang tua tuh? Disuruh keluar. Dari sekolah. Berhenti aja deh. Udah awal masuk yang nggak dibiayain kan? Iya, nggak dibiayain. Biaya sendiri. Iya, biaya sendiri kan. Akhirnya disuruh keluar juga. Tapi yang support kakak perempuan. Oh. Waktu itu kan udah mau pindah nih, nggak ada yang ngurusin. Udah pindah dah, sekolah aliyah. Nggak ada yang ngurusin. Sekolah aja lagi.
gitu. Masalah komunikasi dari orang tua, kakak yang perempuan yang sering ini. Yang sering ngasih pemasukan. Ya. Masukan yang positif. Mau pindah nggak ada yang ngurusin juga. Nggak, emang dijagain juga, udah dari cara aja deh kan. Teman-teman juga gitu, jangan pindah terus gitu. Iya. Akhirnya tetap aja abang berangkat terus. Berangkat. Normal lagi tuh. Normal lagi tuh ya. Datar lagi udah. Itu masih seputar kelas 1 tuh bang ya? Kelas 1. Ada kejadian apa lagi bang di kelas 1 bang? Ya kelas 1 lebih banyak emang di kelas 1. Kejadian-kejadian semua banyak kelas 1. Ya boleh dikatakan juga kita sempat jadi buronan Budi Utomo juga. Iya. Ada yang nyari-nyari ya. Icang mana Icang ya? Icang Perdata. Ada orang. Berarti abang sini berdua ya padahal ya? Yang rumah wilayah sini berdua tuh berapa orang? Sendiri ya? Kalau Bang Tope udah lulus, aneh masuk. Bang Tope. Almarhum Ya? Bang Tope ini 45 ya? 75. 75 ya Bang Tope ini ya? Berarti Bang Tope lulus, abang masuk. Iya. Bang Tope ini angkatan 96 berarti. Iya, angkatan 98. Iya. 98 ya? 98. Tope 98. Oke. Nah, terus apa lagi tuh Bang di kelas 1 Bang? Selain kejadian pancoran, kejadian kober, kejadian CSW, ada lagi nggak yang lain Bang? Ya mungkin kita satu-satu aja udah, kelas guru udah, berhitung udah, walaupun udah sering. Kampung Jawa juga udah, ya tinggal sisa-sisa sekolah-sekolah yang lain-lain aja. Oh gitu, iya. Ya sekarang kalau dulu 70 tuh, SMA 70. SMA 70, berarti apa tuh Bang? Tujuannya sih nggak ke 70. Oh, kemana tuh Bang? Biasa lah kalau pulang sekolah, kalau udah palatehan, yang mau lurus. Iya. Kalau yang mau lurus tujuannya udah lain tuh. Berarti abang tetap ambil lurus lagi ya? Iya, ada plus nih, ada tujuan tertentu. Iya, jadi yang kelas 3, kelas 2 nya cuma dapat berita doang ya? Berita aja. Iya. Kita emang kalau bisik-bisik aja jadi. Lu lurus udah. Tetap jumlahnya sama aja ya? Sama. Nggak banyak-banyak kita. 10 orang. Nah, kita ke Bulungan, ya intinya kan kalau Bulungan kalau malam ya kalau nggak Budut, Cipenam ya. Iya. Kampung Jawa. Mungkin ada sisa-sisaan yang sekolah nongkrong di situ. Ya ternyata kosong. Ya abang rencana ke situ arahnya. Kosong. Kita arah ke Blok M Plaza. Balikpadan arahnya ke 70. Iya, 70 itu masih banyak tuh. Baru pada bubar. Udah bubar jam segitu juga ya? Banyak juga masih. Oh. Masih banyak. Kan itu ada KPKP. Dia pada nongkrong situ semua? Nongkrong situ, kita lewat. Paling 7 orang biasa anak-anak. Cuma ngelambain tangan. Gede-gede dari jauh. Nggak dikejar sama anak-anak. Bubar tuh. Dia bubar. Masuk semua ke sekolahan. Prepare dia orang ambil barang. Dia masuk ke sekolahan. Iya. Masuk ke sekolahan, anak-anak nggak ada gelagat apa-apa. Emang nggak ada niat? Nggak ada niat. Niatnya kan yang iya, yang 3 ini. yang 3 tuh, yang 30 kan. Ya mohon maaf nggak masuk hitungan, kita lewat depan sekolahannya. Itu di depan gerbang penuh tuh. Iya. 70 penuh. Sampai kita lewat depan gerbang dong. Bang lewat ya. Bang lewat, bener banget Bang lewat. Dadahin doang, itu di gerbang udah banyak banget tuh. Lewat gerbang dibuka. Jadi pas udah lewat baru dibuka. Pas dibuka, menjubar terus banyak. Bunyi suara ber. Trang satu di ngitung. Iya. Setiap ngitung 1, 2, 3 kita balik badan. Kita bilang, gue mau pulang, nggak mau ribut. Gue mau pulang. Iya. Balik badan lagi, jalan lagi, dihitung lagi. 1, 2, 3 balik badan. Gue mau pulang. Padahal lu cuma berapa orang? Iya, cuma 7 orang iya. Gue mau pulang. Iya. Nah, yang ketiganya kita lihat tuh ada intel yang kejar. Dia kan ada punya intelnya juga. Dia punya kejar. Yang paling belakang kita ditangkap. Serain badan udah dicek semua. Saya nggak mau ribut Pak, saya mau pulang. Iya Pak. Oh kamu anak baik-baik ya? Iya. Dari tadi aja saya nggak mau ribut Pak, saya bilang gitu. Oh iya, udah. Dilepas. Akhirnya anak 70 ini balik badan. Dia balik badan. Itu. Ya bukan ya sombong lah, kita nggak masuk gitu kan, nggak begitu. Gitu, lewatin aja. Cewek nggak masuk itu nggak.
SMA nggak masuk itu Nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan ya? Nggak masuk hitungan. Luar biasa. Abang tahun masih kelas 1 itu juga? Masih kelas 3. Ada cerita apa lagi bang? Dari udah pas sekolah nih bang nih? Ya kalau kita pulang naik 75 kadang-kadang malam nongkrong di pasar Minggu. Masih di pasar Minggu, nanti kita kembali lagi Kapal True Story. Bang Cang, tadi udah sampai ke pasar Minggu ya. Pancoran, CSW, Mampang, balik lagi ke pasar Minggu. Iya kan Bang ya? Iya. Udah ketemu Budut, udah ketemu Kas Goro, KGR atau biasa dipanggil sebutan itu kagak gondrong rugi. KGR ya Bang ya? Iya. Udah ketemu CSW juga, CJ, 67, kalau siang itu berarti 6-nya. 6. PGRI juga. PGRI juga, ketemu 6-nya. Untuk 70 hubungannya dilewatin juga Bang Cang. Ya kan Bang Cang ya? Iya, lewat aja. Arah lagi kita ke pasar Minggu. Seperti apa sih sebenarnya seorang Bang Cang? Kita balik lagi ya, oke lebih dalam lagi. Oke Bang Cang, Ya. udah sampai pasar Minggu terus apa kemana itu Bang? Makan bubur ayam. Makan bubur ayam. Waktunya makan bubur ayam. Itu di depan pasar ada bubur ayam, makan dulu situ makan. Pas di pasar Minggunya. Iya. Oke. Nah terus kan kalau Bunda Kandung nongkrong di dekat terminal tetap segar tuh. Kalau bubur Blok M-nya dia di situ. Oh iya. Betul. Kalau untuk dia ya. Iya. Kita bilang Len, tetap segar, jalan kaki aja. Iya siap, mau Len, Bang Molen. almarhum. Iya, almarhum. Udah. Benar. Udah siap, kita bilang udah ya, awas, jangan ada bergerak, jalan aja ikutin. Udah jalan gitu depan. Ini Bunda Kandung udah kayak penuh jalan, di jalan. Dia kan kalau udah keluar sekolah terlalu Iya, kuat ya. dia nongkrong tuh kan tujuannya emang arahnya ke Pancoran juga. Jam berapa sih itu Bang? Maghrib, Maghrib. jam tujuan, Jam pas pulang sekolah deh ya. 7. Yes. Kita mau pulang cepat, nggak ke Blok M. Oh iya. Bang dari mana Bang pada saat itu? Dari sekolah. Dari sekolah. Mau pulang cepat. Cuman pulang cepat aja. Iya, ya? tapi naik dari 75 sampai terakhir pasar Minggu. Berapa orang itu Bang? Ya sisaan 6 orang. 7 orang lagi. Nah, tetap kan seperti itu. Makanya cerita beliau ini segitu-gitu aja. Emang nggak banyak. Emang gak banyak. Silakan Bang. Semakan bubur jalan, kenyang jalan, udah jalan. Itu dari jauh udah kelihatan. Pada nongkrong tuh kanan kiri. Iya. Kita lewat depan anak-anak Bunda Kandung, udah teriak aja, "Woi, kapal Blok M nih." Iya. Udah mau diri, udah lu duduk. Nah, Duduk deh. duduk, celamain aja. Ya mohon maaf, mungkin ada yang di TKP, gitu lah. Masuk ke androk aja lo ya. Ya kalau nggak pernah di pantai ke androk kalau besok diem udah kita jalan lagi numpang lewat doang, nggak diapa-apain. Udah gitu doang. Lewat apotik udah pulang. Padahal gue sampai ngedengarinnya sampai bagaimana gue kan jiwa gue kan ketemu yang lagi pulang keluar sekolah gitu. Iya. Emang sebenarnya pada saat itu kan ribut Bang ya. Iya. Ribut. Tapi kata lu duduk semua. Duduk. Luar biasa Bang. Bang Icam. Terus kata mereka apa tuh Bang? Udah diam. Diem itu. Diam. Udah belan. Udah kita jalan aja biasa. Kayak tadi 70. Nah, gitu aja ya. Oke kalau gitu sampai di Bunda Kandung. Ini masih kelas 1? Udah kelas 2. Oh ini udah naik kelas 2 ya kita ya? Iya. Oke. Kelas 2. Kelas 2 ini berarti ada kejadian-kejadian karena kita udah punya kelas 1 lagi. Punya. Ada apa lagi Bang? Kalau untuk kejadian ya lebih banyak di kelas 1 ya. Tetap seperti itu ya? Tetap kelas 1. Kalau kelas 2 juga nggak kalah. Ya tentang ekos guru lagi nyerang ke sekolah. Pas ulang tahun. Oh gitu. Iya. Karena terus terang ya lawan yang paling berat ya. Kus Guru? Iya.
Jadi berapa nama yang udah disebutin ini yang udah abang lalui, yang paling berat menurut abang yang mana? Paling pegel. Paling pegel. Bukan. Paling pegel. Paling pegel. Itu karena orangnya kalau udah kita ituin nggak apa-apa juga. Pegel. Iya. Sedangkan kita normal. Dia mundur kagak, maju kagak. Nah, ya. ketawa doang. Pernah ngalamin sampai begitu banget? Sampai begitu. Ini Disingkat, ini ketawa aja. Ketawa doang. Luar biasa. Kali gondrong rugi. Benar-benar ya. Tadi lawan sengit mereka ya udah itu. 75 ya. Iya. Saya dengar ini mereka kalau udah berangkat itu satu basis berangkat Basis, untuk iya. isi badan itu ya. Ya itu kan ada bocoran juga dari Bang Jalil, saya baca di grup. Mungkin Bang Jalil ini dapat informasi dari sahabatnya ya. Setelah dia Bang Jalil lulus, Bang Jalil sendiri yang nulis tuh. Satu angkatan sampai berguru ke Banten. Untuk menghadapi Bang Ican dan kawan-kawan. Berangkat dia ke Banten tuh ya. Iya, kan dapat bocoran juga akhirnya kan. Gitu. Terus ada langkah antisipasi apa tuh buat ngadepin itu tuh? Ya kita biasa aja. Tetap aja biasa, tapi bedanya itu ketika mau ketemu di lapangan ya kayak gitu, pegel, capek. Iya, pada akhirnya pegel ya. Pegel. Ya soalnya kalau untuk keberanian ini memang dialami. Jadi walaupun dia kebal ini, kalau dia kurang berani mengakuinya, bahan itu tetap aja. Pada akhirnya walaupun dia semua tekbal juga ya kan Bang Cang ya. Butuh ini juga emang. Plusnya di situ aja dia. Plusnya situ aja. Aman dia. Aman. Korbannya 10, 5, ini cuma 2. Kayak gitu aja. Kalau ada kalau bising begitu enak. Normal dan normal aja deh. Normal aja. Bocor. Udah. Jadi panutan betul karena beliau ini ngerokok enggak. Berhenti ya. Kelas 2. Nah, ngerokok enggak, minum kayaknya juga ya. Enggak ya? Minum enggak, ngerokok. Minum kalau haus. Minum kalau haus aja kayak luar biasa. Untuk alkohol kayaknya beliau enggak. Untuk penjagaan diri dalam arti ini wapak ini enggak, ya kan ya. Hanya lillahi ta'ala aja Bang Icang ya. Iya. Itu sempat juga kalau di jalur kan kita kelas 2 tuh. Kelas 1 baru masuk kan wajib minum juga kan? Iya. 75 ini masih ada Marley-nya nih. Ketika dia nggak mau minum larinya nyari kita. Iya. Lari, Bang, kita nggak mau minum Bang, udah sini aja. Ya angkatan kelas 3 nya begini ya. Hampir tak ada kalah ya. Ya begitu deh. Hampir tak ada kalah. Bang Icang tadi kan Bang Icang nyabet nih. Kalau pada saat nyabet ini terasa Bang Icang kan ini ngadu. Lepas. Ini lepasnya ini pas udah diadu. Pas dia udah balik badan, langsung sabet, lepas tuh. Lepas nih barangnya. Dia masih megang, tapi kita badan agak mundur. Iya, cuman barang udah ada. Nah, lepas. Di belakang masih ada anak-anak yang dampingin 2 orang, 3 orang lah. Berarti barengan ya, Bang Ayun, dia ngayun. Ya. Cuma karena abang lepas, abang kaget mundur kan. Lepasannya tuh ke depan kantor. Depan kantor? Depan kantor itu ada bapak-bapak ngeliat langsung di depan mukanya. Saya ambil teriak, jangan deh, jangan, bisa mati kamu.